Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa waffaqana tariqal hidayati wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di kesempatan yang sangat baik ini dan di tempat yang sangat mulia ini, melalui mimbar ini kami mengajak para jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri kami sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah secara maksimal dan meninggalkan semua larangannya. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaanlah kita pasti meraih kebahagiaan.
baik kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Bulan Rajab menjadi bulan yang sangat istimewa karena dijadikan sebagai bulan pembuka pintu gerbang untuk bisa masuk ke bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Tidak mungkin kita bisa menuju Sya'ban kecuali masuk bulan Rajab terlebih dahulu. Tidak mungkin kita masuk kepada bulan Ramadan kecuali kita masuk kepada bulan Rajab dahulu. Karena itulah ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita tidak dapat bertemu bulan Ramadan, minimal Rajabnya kita dapati karena itu pintunya. Saking pentingnya bulan Rajab ini, maka setiap muslim harus mengetahui keistimewaannya. Jangan sampai bulan ini berlalu kita akan kehilangan keistimewaannya. Di antara keistimewaan bulan Rajab yang pertama adalah jangan berbuat zalim. Larangan berbuat zalim khusus di bulan Muharram, termasuk di bulan Allah itu Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 36. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itulah perbanyaklah introspeksi diri bagi orang yang agamanya benar, yang Islamnya baik, maka ia akan memanfaatkan bulan Rajab ini dengan mengerjakan amalan-amalan yang baik. Banyak evaluasi diri karena tidak berbuat zalim. Agar tidak berbuat zalim, minimal berlatih di bulan ini. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Napas kita dari ujung kepala sampai ujung kaki memiliki fungsi yang sangat mulia. Setiap anggota tubuh ini sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya. Misalkan mata, fungsinya melihat yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fungsi mata bagi kaum laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, dalam mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Qur'anul Karim surah An-Nur ayat 30. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa kullul mu'minati yaghudduna min absarihin wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan lisan untuk berbicara yang baik-baik, bukan untuk memperolok-olok orang lain, bukan untuk menggibahkan kejelekan orang lain, dan bukan pula untuk mencari kesalahan orang lain. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sampai ke ujung kaki pun melangkah sudah diatur untuk yang baik-baik. Karena kalau kita sampai salah memfungsikannya, maka azab Allah sangat berlipat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'afu lahul 'adzabu yaumal qiyamah
wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amil amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jika digunakan setiap anggota tubuh di luar hal yang Allah telah tetapkan, berarti zalim sifatnya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita semua bahwa mata diciptakan untuk melihat yang baik-baik, lalu dipakai untuk melihat yang tidak baik, berarti mata telah berbuat zalim dalam kehidupan kita. Coba perhatikan, sampai saat ini berapa banyak mata digunakan untuk hal yang tidak baik. Bisa jadi dari mata ini ada dorongan untuk berbuat yang tidak baik. Itu sebabnya yang menjadikan keluar dari masjid terkadang ada sepatu yang hilang, sandal yang hilang. Yang pertama dilihat yaitu mata terdorong kepada hawa nafsu sampai ke ujung kaki. Berapa kali berbuat yang keliru, itulah mungkin yang menghambat kesuksesan yang kita kerjakan saat ini. Begitu juga sebab lisan, dengan teman jadi tidak akrab, dengan saudara jadi tidak akur, dengan sebab pendengaran yang keliru timbul fitnah yang besar, dengan sebab melangkah kepada yang tidak benar maka muncul hal yang menjadikan perselisihan. Berapa banyak yang harus kita evaluasi. Kalau kita sadar ada yang berbuat tidak baik, maka segeralah perbaiki. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan pada bulan Rajab ini, hapus dosa-dosa keseharian kita. Setiap manusia pasti memiliki dosa dan kesalahan, terutama yang dilakukannya setiap hari. Maka tugas kita agar dosa-dosa itu tidak bertumpuk serta berkarat, maka hapuslah setiap hari dengan melakukan amal-amal kebaikan. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Terutama di bulan Rajab ini, untuk bisa menghapus dosa-dosa keseharian kita, maka perbanyaklah yang pertama, lakukan zikir Nabi Adam alaihissalam. Baca doa ini minimal setiap selesai sholat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahwa tidak ada Tuhan yang selain Engkau, maka suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan pada bulan Rajab ini, tingkatkan amal-amal soleh. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut tentu dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Minha arbatun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Hadirin, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan ayat di atas
Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sengaja melakukan maksiat di bulan Rajab ini, maka dosanya lebih besar dibanding hari biasa. Jadi orang yang sering bikin hoak, para bazar dan tindak kezaliman lainnya, itu akan berlipat kali dosanya. Bahkan zaman jahiliyah pun, jika datang bulan Rajab itu, mereka berhenti berbuat maksiat. Sampai Abu Jahal dan kawan-kawannya itu, kalau dicela di bulan Rajab, balasnya di bulan depan. Orang jahiliyah saja takut berbuat maksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Begitu juga dengan orang yang berbuat baik, tentu pahalanya pun lebih besar dibanding hari biasa. Maka sekali lagi, berada di bulan mulia ini tentu akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, perbanyaklah amal puasa di bulan Rajab ini. Amalan puasa itu bisa menggabungkan keseluruhan amaliyah yang lainnya. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal-amal soleh yang lain. Orang puasa sholat sunnah saja akan dikejar, apalagi yang fardu. Saat puasa amal sunnah kita cari-cari, cari anak-anak yatim karena ingin berbagi, cari para duafa karena ingin berbagi, dan cari tempat-tempat takjil. Maka kebaikan seseorang meningkat dengan sebab puasa. Puasa bisa menghambat maksiat. Tidak orang yang berpuasa berbuat maksiat. Koruptor saja kalau puasa tidak ingin korupsi dulu, pencuri tidak mencuri dulu, karena psikologi orang puasa tidak mau berbuat maksiat, takut akan batal puasanya. Orang pemarah pun semarah-marahnya dengan puasa bisa berhenti marah, sayang dengan ibadah puasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqwa ta'ala min simil lawi wa budul khabar wa antahu amma nahakum man huwa ma zajar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa talladha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahumma 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة القرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.